Dan ya Alter Ego juga benar-benar gak ngasih nafas sih. Kayak satu mistake dilakukan oleh Onyx Pertiwi. Mereka benar-benar langsung bisa mengekspos mistake-mistake yang lain. Mereka bisa membuat Onyx Pertiwi terpancing keluar bahkan dari rumah mereka dengan kondisi gold yang udah di under lebih dari 7.000. So, Balisar untuk El Familia mendapatkan kemenangan di game yang kedua. So, this is it, player of the game kita. Langsung saja kita panggilkan Dadah! GB dengan menggunakan nolanya ya. Di game kali ini 4 kill, 4 assist, 0 dia. Bersih banget ya mainnya. Target ke arah juga tadi sempat dapetin solo kill. Dan seperti biasa rotasi yang emang selalu aware dengan berbagai hal yang terjadi di dalam lane of dawn. Dan kalau kita ngeliat dari segi highlightsnya juga, salah satunya dengan first blood, dia bisa mainin banget timingnya, dia dapet interval, objektif jalan dengan lancar. Kalau nggak salah sempat direbut kan untuk satu turtle tadi untuk Onyx Pertiwi, tapi sisanya kita tetap ngelihat play yang perfect juga. Nah ini salah satu momen dimana hasilnya harus tumbang berhadapan dengan dua pemain sekaligus. Cuman kalau kita ngomongin ke arah impact secara keseluruhan, ada potensial yang besar banget dari Yupi tadi. Ya punya damage yang sangat menyakitkan. Tapi mereka nggak didesain untuk benar-benar kuat buat impact jangka panjang. Makanya di sini ada Matilda yang bisa tarik ulur tapi nggak terlalu worse ya. Secara keseluruhan total poin eliminasi yang didapatkan minim banget dibandingkan dengan Alter Ego X. Nah ini salah satu momen yang sempat aku bertanyakan, Lordnya lagi jalan, tapi Yirtinya harus ke pick off dan Shen-nya udah kepalang tanggung kali ya. Ini gue di tengah-tengah, langsung aja sekalian buying time mungkin. Dikejar-kejar GB. Aku juga mau sih kalau kayak gitu. Dikejar-kejar GB? Dikejar-kejar GB. Kamu dikejar-kejar GB? Boleh banget. Tapi aku pakai paku itu ya. GB pakai Nana aja GB. Terus sekarang. Udah ngejar ya? Iya ini dia untuk highlight penutup ya bisa kita bilang ya. Yang benar-benar perfect. EP nge-pick off satu orang. Tapi ya dia tahu gak banyak yang bisa dilakukan. Minion terlalu banyak. Base terlalu terekspos. Dan endgame untuk El Familia. 2-0 sementara waktu. Satu lagi kemenangan mereka butuhkan untuk memastikan tiket menuju ke pool 1-1. Berarti kalau totalnya sebenarnya cuma 3 poin eliminasi yang bisa dipegang sama Onyx Pertiwi. Sisanya dihabiskan oleh Alter Ego X. Meskipun aku suka banget mood yang sangat aktif di game ini. Betul. Ini dari loh kontes-kontes. Purple Buff, ayo. Kontes turtle, ayo. Makanya sempat dapetin satu turtle juga. Ketika GB-nya diganggu banget di bagian belakang. Jadi sebenarnya Onyx Pertiwi itu udah dapet kok gimana caranya winning condition seperti apa, draft ini mainnya gimana. Tapi kurang konsisten aja sampai ke mid game, late game. Iya. Intinya simpel gini. Prime 3 menit lah. Onyx Pertiwi lah. Bener. Tajam 3 menit pertama main keluar, tabrak-tabrak, hajar-hajar. Alter Ego X udah dapat satu item aja. Udah langsung dikontrol semuanya oleh Alter Ego X dan Rich Guy by Todak. GB dengan 918 gold per menit. Wow. Udah carry-nya ada di Napil. Kelas Napil. Dengan Esmeralda dia kasih damage tinggi banget. Sandbag juga. Iya. All in one ya Napil. Pak Ape, Napil Pak Ape. Boleh sih buka lagi Pak Ape. Kan baru Joshua tuh ya, baru satu. Bisa lah Pak Ape langsung aja pelapisnya Napil. Ini player Onyx loh, jangan dipocing dulu. Astaga. Kan yang saya tahu Pak Ape doang soalnya. Jadi saya panggil Pak Ape mulu. Ini dulu gak sih lawannya Kodelwin? Oh iya, Kodelwin. Tahu tapi XP-nya Alter Ego sih menjanjikan sih. Jadi maksudnya Foundir sih. Jadi maksudnya Pak Ape gak menjanjikan? Enggak, XP-nya Alter Ego X maksudnya. Jadi kayak bukan Napil first option gitu. Karena masih ada Foundir ya kan. Tapi kalau ngomongin first option, supaya main gamenya nyaman, first optionnya tuh nyari tempat duduk yang enak. Ada nggak yang first option kamu liatin tempat duduk nomor satu? Ini dong, ini yang aku punya di rumah. Foundir aja tahu kan? Dia bahkan ke Todak dulu sebelum Todak mengeluarkan kursi ini. Betul, Foundir udah kenal banget bahwa Todak adalah salah satu kursi terbaik yang pernah dia duduki ya dari Todak Throne. Karena kalau kita ngomongin soal performa, bukan cuma in-game yang penting pastinya, tapi juga setup yang nyaman, yang kalian Alter Champ mau itu kalian siapa yang main match pertama daripada seorang Yipi berarti. Ya, Bakal seperti apa? Bakpao itu dibilangin bakpao bubble gum kok, nggak ngerti loh. Boys, Brody jadi pin.
tadi udah bilang Ngeri gimana banget. sih? Ngeri deh kalau tebak-tebakan gini. Itu namanya ilmu. Ilmu tebak-tebakan. Ilmu setelah ngobrol sama pacar Pak. Iya juga ya. Jadi ada isinya. Iya juga ya. Ada juga untungnya sih. Anda punya beliau. Berarti kalau adanya lebih banyak nggak ilmunya? Harusnya iya. Harusnya dong. Dia dari kecil bareng sama Erpang. Kok tahu? Bukan bapak adanya. Masa nggak dari kecil sama Erpang? Masa ada saya itu? Tapi kan maksudnya belum jadi pro player. Oh iya benar. Oke, satu banning. Kita lihat Kita telepon. Oh enggak. Kaget kirain teleponan. merasakan dinginnya Infinix GT50 Pro. Oh gitu. Ini udah main 2 game masih dingin ternyata. Langsung Melisa. Fanny nyamut di band. Ini loh, waktunya Melisa untuk bersinar. Let's go. Without any further ado. Gas. Saya. First pick. Tapi nanti dari alter ego berarti mereka Cuek. punya banyak opsi. Cuek apapun yang diambil alter ego. Gak ada Marcel juga kan? Gak ada Marcel. Ya, Dari udah dipakai Onyx Pertiwi juga kan soalnya. iya masih ada Harley, Sunshin, Link. Link tadi sempat tulis banning juga kan? Melisa ini. Soalnya ya walaupun bisa diambil di pick yang ketiga aja sih. Nah kan. Karena Melisa ini udah pakai AE. Gimana sih dong? Ya kan maksudnya gue excited gitu loh. Iya, Melisa pasti di situ kan, cuman nggak di first pick Ya tadi ternyata. kayak, oh masih ada gitu. Karena sebenarnya bisa aja Melisa first pick meskipun udah masuk ke global band. Kalau misalnya mereka lebih pengen hero lainnya ngeriak. Jadi bukan yang buka duluan, gerak duluan. Kalau gini kan dia bukan Valentina udah diambil, alter ego was-was mengambil balik nanti ke counter dengan hal yang sama. Tapi gue sempat melihat sih. Nah, gue pengen nanya deh. Kira-kira sih kalau dari Bellerin, karena gue pernah melihat juga nih di match keberapa gitu. Waktu Valentina ngambil ultinya Bellerin, Breath of Dire dengan I'm on You, Valentinanya tuh ternyata terlalu tipis. Nah, jadi ketika Valentinanya Breath of Dire turun dengan I'm on You, baru 2 detik kena hit, dia langsung hilang. Nah ini saya butuh partner ngobrol nih, ya kan, supaya kita bisa tahu bersama-sama bahwa oke, Valentina bisa ngambil Breath of Dire, tapi karena dia base-nya adalah mage yang sangat tipis, ini yang ngebuat dia tentunya harus benar-benar mengeluarkan I'm on You-nya dia dengan maksimal. Tapi itu dia loh, itu loh, Melisa dari arah seorang Yippie yang akan langsung keluar. Kita lihat nih ya, Melisa yang katanya nepin, power banget dari arah seorang Yippie, dan yang kedua. Oke, Kaja ya, pengen main Pico, pengen main cepet. Ini at least dari teman-teman di Onyx Pertiwi ya, 3 draft mereka sih meyakinkan banget nih. Apalagi dengan adanya Valentina Kaja kan, kuat di early, bisa nabrak, tapi choosing pasangannya siapa? Karena picknya Alter Ego X ini juga gak kalah serem. Mereka ngambil ke arah Uranus juga di first pick yang akhirnya keluar dan bisa didapatkan. Serta choosing di sini. Bagus sih. Untuk 2 pick atasnya ada 3 pick atas dari Onyx Pertiwi juga gak kalah menyeramkan. Tapi ya dengan syarat combo Kajanya berhasilkan. Karena kita main trauma ya hari ini ngeliat Kaja. Banget. Bukan trauma melihat narik-narik. Trauma Sia-sia ultimate. Ya, betul. Semoga yang ini berbeda ya. Betul. Atau yang ini janjian belum narik udah hilang duluan nih. Karena ada Harley juga kan. Ada Choosing juga. Choosing sih gak akan mudah untuk bisa ditarget. Karena dia punya Crimson Beacon yang membuat dia bisa untuk cabut dengan begitu cepatnya. Dan bakal beradu tabrak-tabrakan early ini dari kedua draft nih. Harley ya kan memang harus nyari snowball juga. Jawaban untuk Melisa juga sih. Karena kan ketika assassin kayak Link Evan yang harus ngedeket ke Melisa, tercounter dengan go away, Harley nggak perlu. Deadly Magic, Poker Trick udah cabut. Ya kan abis ngelukain ninggalin. Sakit sih memang. Tapi Saber ya masuk list banning. Ada apa nih? Apakah memang ada data Saber Jungle dari Mood? Tapi emang sempat keluar sih waktu Saber Jungler dari Sesaka tuh. Game yang ketiga, bahkan dengan Saber Jungler nggak ngasih poin eliminasi sama musuh sampai kelar game. Karena emang dia bisa kejar Harley ya, tau gue ya. Betul, hero-hero
kayak Nolan, kayak Harley bisa dimakan sama Saber. Oke. Sekarang Clean juga dieliminasi. Kalau untuk Clean memang menghindari early powernya ya. Tadi kita udah sempat ngeliat ketika dari Onyx membawain hero-hero kayak Brody lawan Melissa udah pasti menang laning. Apalagi kalau misalnya ya karena Brody-nya udah nggak ada, Clean ini juga jadi salah satu hero yang mengganggu. Sisanya untuk hero-hero di Raga Clean menurutku masih nggak ada yang bisa menyebabkan Brody dan juga Clean. Jadi next bandnya bisa lebih menuju ke arah role yang lainnya. Karena role misalnya satu Farah juga di band. Godland untuk ngelawan Melissa di laning ya. Aku sih penasaran pengen lihat Bruno sih sebenarnya sih. Buat aku Bruno bisa kok lawan Melissa tuh, gak kalah sakit juga dia. Karena nilai plusnya Bruno, sliding tackle-nya dia itu kan jauh banget kan. Dan itu bisa keluar dari range-nya Eyes on You atau Mother's-nya si Melissa. Dan jangan lupa kalau kita ngomongin soal damage, Bruno damage-nya bisa sakit banget. Spell-nya juga dia fleksibel, bisa ke flicker, bisa ke purify. Bahkan kalau misalkan sisi musuh nggak terlalu banyak, bisa bawa ke inspire kan. Kalau aja yang bener-bener pengen ngadu damage. Gak jarang juga orang pakai Aegis. Jadi aku lumayan agak bingung juga gitu. Kira-kira kenapa Bruno nggak terlalu yang dicari itu, terutama di sistem global bin. Tapi sedih tahu aku Melissa keluar meta tuh sekarang. Kenapa tuh? Karena jadi nggak bisa ada kupa-kupa. Dia kan anti summoner ya. Oh iya benar. Ya lagian Melissa nggak keluar juga popol kupa Anda gitu-gitu aja. Bukan maksudnya bukan yang popol kupa global, popol kupa yang kayak siap ketemu di ranked. Sapa aku bang, popol kupa kamu ngeri nggak gitu? Maksudnya yang popol kupa standar aja, nyusahin orang sama. Ya tapi kan Nggak ada tapi. lihat nih pick keempat dari Alter Ego X. Ya kan setelah Hilda di band, hero-hero ini siapa lagi yang tersisa? Ternyata masih ada Cloud bang. Iya gue tahu Cloud, cuman kan gue pengennya Bruno sebenarnya. Jadi tadi emang lupa Cloud ya. Cloud emang opsi terbaik. Muter-muter situ aja meta kita. Kalau untuk di gold lane ya, ketika kita ngomongin marksman ya kan, kayak mungkin yang paling bisa dipakai lah ketika opsi udah benar-benar habis. Kayak Melissa udah dipakai misalkan terus Brody, Clean, Cloud di band ya Hanabi muncul. Apalagi Hanabi itu enak banget buat nge-react musuh yang benar-benar ngandelin sisi jangka panjang tuh. Waduh Hanabi sih bersinar banget tentunya. Meskipun sering mendapatkan apa ya stigma buruk dari teman-teman. Dari saya. Anda tuh stigmanya. Saya buruk dong kalau gitu. Nolan juga Barat berarti akan muncul di tangan dari Onyx Pertiwi. Kalau melihat secara keseluruhan line up yang sudah dibawakan, ini cukup komplit ya dari berbagai sisi. Valentinanya, tapi sayangnya nggak punya banyak opsi untuk ambil ultimate. Bergantung sih ini efek terakhirnya akan apa. Karena kalau misalnya bukan yang efek besar lagi, mungkin Valentinanya harus mengandalkan skill 1, skill 2 aja. Tapi ya efeknya main pick off bisa, main team fight juga bisa. Mereka punya Kaja dan Melissa, itu combo yang lumayan serem sih kalau connect ke 5 player sekaligus. Iya. Oke. Last pick untuk yang memilih Alter Ego X kali ini dan Gatot Kaca XP akan menjadi pilihan mereka. Mungkin Cloud-nya Rombok mungkin? Jangan dong. Tapi inilah dia tentu untuk line up dari kedua belah tim yang akan bersama-sama kita saksikan. Kita lihat Mannequin Challenge dulu tentunya sebelum masuk ke dalam game yang ketiga. Karena ini dia game ketiga, game yang membuktikan apakah Alter Ego X akan langsung menuju ke pool satu sama dan menurunkan Onyx Pertiwi ke pool 02 atau akan ada nyawa tambahan untuk para Pertiwi kita. So langsung aja jangan sabuk pengaman dan berikan dukungan untuk tim favorit kalian karena bersama-sama kita menuju ke Land of Dawn. Oke, selamat datang di dalam Land of Dawn. Ini kayaknya dari Alter Ego memang lebih suka para hero-hero roamer yang punya happy CC ya. Dari game yang pertama Chow, terus dilanjutkan dengan Blue, dan sekarang Gatot Kaca. Tadi sebenarnya juga masih ada Beloric harus ya, tapi nampaknya untuk mengincar ke bagian belakang yang dicari untuk bisa ngeganggu sampai ke arah Melissanya. Kelakuan dewasa ya kali ini kita lihat dari Jubrednya yang benar-benar langsung ngasih poking juga karena Shine langsung ngasih pressure. Tentunya ini early nutrition yang memang tidak bisa dibantah ya.
bahwa sendiner apapun dia, kalau untuk di 2 menit pertama power Susun gak akan kemana-mana, ngangkat-ngangkat dengan latent player. Dan meskipun kayak gue bilang ya, Susun udah murah banget kalau dibandingkan dengan meta sebelumnya, tapi kalau dia unggul, dia snowball banget, gak bisa diremehkan. Tapi Shine, attack speednya lumayan sakit, bahkan Yavi nyabet semua yang lewat. Oh, itu kayak 2 orang langsung kepukul mundur ya, nggak mau. Karena emang efek dari KJ ini nggak melulu karena ultimate-nya doang, tapi skill 1 skill 2-nya juga akan cukup mengganggu. Lihat dari keseluruhan MM yang dibawakan, 12 enam sama-sama bawa awal dengan blessing, jadi yang diincar adalah ini rotasi cepat bersama dengan robotnya. Gimana perkembangan sendiri katanya bakal full ke arah tank emblem, jadi sudah dipastikan ini akan jadi garda terdepan. Berbeda dengan KJ yang itu bakal mengincar momen. Light ya, untung masih bisa untuk ngasih sedikit edge tambah. Tapi di bottom lane cukup keras nih ya dari kedua player kita. Saling beradu damage, adu pukul, adu sustain juga. Tapi bala bantuan datang, namun Founder lagi terlalu tanky itu bisa di-push dan Altrigo X. Mereka mulai menunjukkan keagresivan mereka, sama seperti di game-game sebelumnya. Langsung mencari ke arah seorang mute, karena mereka tahu kalau mute-nya dapetin apa yang dibutuhkan di early. Berbahaya untuk core hero dari Altrigo X yang notabene tipis-tipis semua nih. Berarti mood suka diem ya? Betul. Bukan dong, itu MUTE. Itu kan bisa dibaca. Iya jawabnya. MUTH. Wah, di atas juga kayaknya lagi mute. Betul-betul ada yang terdiam di sana. First blood untuk GB. Oke, ini udah jadi awal yang bagus untuk seorang Harley. Memang tidak akan mendapatkan ke arah circle. Bisa dipegang secara total oleh moodnya, tapi setidaknya seperti eliminasi di tangan GB itu udah jadi plus poin banget. Dan sekarang posisinya belum ada di level yang keempat untuk seorang Alvin. Cantik banget itulah dia Divine Binding yang kita tunggu menembakkan Jubret. Langsung Jubret Mania hilang begitu saja. Iya, connect ya. Seorang Chuzin yang kita tahu seberapa menyebalkannya dia di arah ini langsung ke panik. Karena dia dipakai di awal. Dan itu informasi yang dilaksanakan dengan baik. Kirti akan coba untuk diusir dulu. Dan secara itemization kita masih melihat priority untuk defensif ya, tentu saja untuk kata-katanya. Tapi bahkan dari arah Cloud maupun Melisanya nggak bikin ke arah sepatu. Akhirnya Divine Binding nih, kena sih. Akhirnya dapat target yang on point, dapatnya Jubret pula ya kan. Dan target optimal, early yang bagus lagi-lagi dari Onyx Pertiwi. Seperti biasa nih kita perhatiin ya. 3 menit, Onyx Pertiwi bisa ngejawab, main berani ya kan. Coba untuk bisa kontrol pertandingannya. Dan so far sih, so good untuk mereka. Karena kalau kita lihat dari segi gol, ya cuma tipis-tipis saja, bukan perbedaan yang signifikan. Cuma di 170, 130, muter-muter di 100 kan. Nah ini biasanya nih, Turtle yang bakal jadi pemecah kebuntuan. Dan Onyx Pertiwi, mereka harus berani setup duluan. Karena ingat, mereka punya Kaja, mereka juga punya Valentina. Combo yang emang lumayan serem ya. Ada terlalu banyak FSC yang continue bisa dimainkan oleh Onyx Pertiwi. Dan Altrigo X harus aware akan hal itu. Mereka harus lebih waspada. Alvin, coba untuk cek hampir saja hilang, tapi Alvin terlalu tanky sama Yofi. Yang mencoba untuk bisa mundur dan Crimson backkan Firwan. Resource dari Onyx Pertiwi udah banyak banget keluar nih. Lumayan sih, tapi Melissa masih aman. Bahkan ini juga aman banget kalau misalnya mereka pengen lakuin kontes di arah tertentu buat Onyx Pertiwi. Mereka bakal bisa pegang kendali lebih dulu. Cuman yang harus diawarekan adalah, atau diwaspadai adalah sekarang Alvin udah punya ultimate. Kalau terutama tapi belum ada, itu yang mempermudah mereka. Bahkan dari Tartan didapatkan oleh Mood. Bisakah dia selamat karena Deadman Magic mulai masuk dan satu yang terakhir meledak. Di hadapan Founder dan masih belum berakhir sampai di sana karena Nabil langsung aja diangkat beraja dengan Latin Flare memberikan perlawanan dan Fadil menjadi lawan ternyata Nabil hampir selamat untuk menggunakan Cia datang dari Divine kita 3 dan membangkan karena seorang Gaby di sana ada perlawanan balik untuk bisa diberikan namun terlalu tinggi Alvin dan Founder. Bagus banget ya. Bagus banget backup dari Onyx Pertiwi. Karena mereka langsung mengirim 2 player dan Gaby-nya sang jungler. Pembalasan dendamnya sukses dilakukan oleh 2 player lainnya. Bahkan aku bisa ngeliat nih impact Kaja yang ngeri banget sih dari Irvi ya. Adaptasi dia dengan Kaja yang baru. Jujur, different ya. Different dari siapa tuh? Dari Kaja sebelumnya. Oke, tapi Alvin mulai dihajar, sabet-sabet. Namun terlalu tanky ya tentunya ya. Kalau untuk Alvin, apalagi Alvin baru revitalize.
Mau kemana nih Alvin? Ya, aku lupa ya. Ada Shennya Surprise dari GB. Tumbang sih. Itu dia. Deadly Magic. Yang sangat deadly. Andre ke bawah. Patron Guardian. Patron jadi keluarga. Dan kali ini Yofi terjebak dalam ruang nostalgia. Kehilangannya. itu emang dendam sih. Oh itu loh. Gak cuma satu orang tuh. Satu orang yang bener-bener tadi bikin masalah banget dari Onyx Pertiwi. Bisa dieksekusi pada akhirnya dan Alter Ego X tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk trade. Turret yang memang didapatkan juga oleh Onyx Pertiwi di bagian Battle Flash. Sejauh ini untuk 3 game yang berjalan, ini yang paling lawan sih. Betul, lumayan ngegigit ya tadi ya dari pertarungan di area Battle Lane terutama. Walaupun dari setup cepatnya teman-teman tim Alter Ego X juga cantik, ya kan bagus banget tadi GB yang memulai, teman-temannya datang ke follow up. Mereka ngeliat oke, core yang jadi target kita udah tumbang, kita makan aja siapa yang bisa dimakan dan langsung tim lagi tambahan UPL Familia dan Gold masih cukup tipis, hanya di 620 aja. Soal Terigo, mereka ingin lebih kan sebelum memulai tim kejar tato. Alvin udah tertangkap, ditelan dengan detonasi Welcome, langsung aja dijedok dan kena tembok di binding. Bisakah selama 10 terakhir ternyata tidak, karena Cian menjadi eksekutor dan Blessing Well. Garcia menari, namun belum cukup damage-nya. Sementara Yipi dalam marah bahaya, tapi masih selamat. Wow. Ternyata terjadi 2 berbanding 1 dan sekarang nomornya akhirnya bebas untuk Alter Ego X. Tim memang gak terlalu menyenangkan ya bagi Onyx Pertiwi karena gamenya harus kembali duluan dan ternyata secara output damage ini masih belum bisa terlalu maksimal. Sekarang waktu itu mulai fokus secara objektif. Saat persatu akan segera diisi oleh Onyx Ego X dan mereka masih gabung. Orange Alter Ego dan lain-lain lepas lagi tentunya dan Onyx Prime sudah lewat kah? Prime 4 menit lah, agak 5 menit mereka untuk sekarang. Tapi tadi kita bisa lihat sih, define bindingnya Yerfi benar-benar on point, luar biasa, on point dan sangat-sangat benar-benar kayak benci sama jubrek gitu. Langsung jubrek yang ditangkap begitu dari sekian banyak target. Iya sih, memang personal berarti. Dan sekarang kedua tiga berarti untuk jubret 2 kali tumbang. Kalau ngomongin efeknya memang sangat menyebalkan. Apalagi kalau misalnya lagi ada stack ya. Hitboxnya jadi besar dan lebih mudah buat bisa digeser-geser sama season itu sendiri. Tapi fleeting time sudah dari Livi. Makin cepat lagi nih momen-momen binding yang bisa dimainkan. Tarik-tarikannya udah makin mantap lagi ya tentunya ya. Mentang-mentang lagi 17 Agustusan. Udah lewat berapa hari memang. Tarik tambang. Betul. Tapi ini tarik target. Masuk lagi di sana Deadly Magic Poker Trick Yipi. Lalu terbuka posisinya. Apa yang dilakukan Ebin? Terlalu bersemangat ya itu yang tadi sempat kita perhatikan. Jangan sampai terlalu bersemangat buat Pertiwi atau terlalu ofensif. Karena point mereka kan sebenarnya enak banget kalau misalnya Yipi bisa jaga di bagian belakang ya. Itu loh. Nggak dikasih defense binding. Sekarang langsung dipanis. Bahkan Shine jadi target pengejaran. Bakal tertumbangkan. Kamut datang memberikan bala bantuan namun Kevin Founder ingin memastikan bahwa Shine-nya tumbang. Masih selamat ada Blessing duet ganti. Jaruk dan mencagar membuat musuh tumbang. Double kill berhasil diamankan. Dan ini mungkin bisa dipiksa sama Onyx Pertiwi ya. Karena ketika mereka kehilangan satu player yang offside ini langsung boleh kok. Semuanya gitu kayak luar. Misalnya tadi dengan yang tumbang, tiba-tiba kita melihat ada kajian di area atas dan akhirnya semuanya pengen coba untuk nge-trap. Dan ada satu komen, harapan untuk musim ini step by step lolos playoff dulu karena season ini targetnya amanin slot MCT agar bisa ke M-Series player baru lagi. Ini loh. Abang. Langsung mana aminnya Kak? Amin. Ya ini player baru mental juara pastinya. Dan ya tentu ini bakal membuat NBL memang bakal seru banget pastinya ya. Dan tim-tim yang istilahnya juga harus mengalami kekalahan di awal ini akan tetap menggebu-gebu, tetap membara untuk bisa ngejar dari slot menuju ke M-Series dan mencari jalan untuk bisa menuju ke sana. Tapi perjalanan tidak akan mudah. Apalagi kalau kita ngomongin Alter Ego X, ada pelajaran yang mereka harus kutip setelah kekalahan atas CL kemarin. Sekarang mereka bakal coba untuk bisa memastikan diri mereka berada di pool satu sama terlebih dahulu. Ya, karena kita ingin mewujudkan e-sport for everyone. Apapun bisa bersaing seharusnya di level nasional maupun internasional ya. Tapi untuk saat ini Founder sudah mulai ramai di sekitar. Divine Binding yang dua lagi cantik yang memperseorang keserangan bakal bakal diberikan kali ini Founder. Salah menang Naifir cepat dalam ruang nostalgia ditangkap. EOC yang mundur. Ada
GT Ruan ada Sebastian namun damage. Ini mereka sakit kita lightning dua. Mulai masuk di sana. Masih bisa mundur dari para player Onyx Pertiwi. Dimana waktunya akan datang untuk Alter Ego X. Akan menjadi kemenangan mudah bagi mereka karena sekarang mereka masih posisi Rebet. Dimana ternyata Anto untuk GB. Moodnya masih bisa mundur. Lawan seperti di Koko. Moodnya tumbang dan Alter Ego berhasil menyelesaikan permainan 3-0 tanpa balas. 11 menit yang dibutuhkan oleh Alter Ego X langsung bisa merevisi rapot yang sempat mereka berikan, di mana statistik biasanya mereka average game time itu 29 menit, tapi kali ini 11 menit rata-rata yang bisa mereka torehkan ketika berhadapan dengan Onyx Pertiwi. Dan untuk Onyx Pertiwi, nice try buat dia ini, masih ada satu kesempatan lagi juga untuk mereka lakukan. Jadi harusnya masih bisa maaf teman-teman, tadi ada sedikit distraksi dari Karto di balik layar kita. Yes, luar biasa ya. Strong setup, effective pick off, masih damage Garzi, Alter Ego, Humkam, Onyx Pertiwi. Ya, banyak sekali yang terjadi di dalam game ini dari berbagai sisi. Cukup bingung sih kalau misalnya ditanya siapa ya player yang paling bersinar, karena semuanya kayak punya kombinasinya gitu loh. Ini udah melawan Onyx Pertiwi yang ngebawain Kaja, satu hero yang sekarang lagi powerful banget dan terbukti ngeganggu banget. Jujur susah banget ini kalau Sakara Gatot Kaca dapetnya kagak tumbang nih. Udah tadi terakhir ya kena tarik Kaja, kena turret kan ya. Terus telan ini, telan Dino. Terus kena lagi kan. Masih bisa kabur ya. Masih bisa lompat loh ke langit. Iya loh. Terus Sianya ikut-ikutan, aku juga ingin masuk dia, tapi 2 detik hilang di tangan Garzi ya, yang memang pelautnya sih tadi udah late game, udah dimanjain, udah dienakin, dan langsung tampil banget, tapi Kajanya sih boleh main. Ini kayaknya hobi lain dari seorang Irvi, mancing kayaknya beliau nih. Aduh, tapi aku sedih banget ya sampai meme tadi. Akhirnya Lisa. Iya, aduh sayang banget itu ya. Kita tunggu-tunggu, tapi gak mau Onyx Pertiwi. Panjang perjalanan untuk bisa belajar dan juga apa istilahnya ya, dapetin hal-hal yang istilahnya penting di match kali ini. Karena pastinya kekalahan ini nggak yang semata-mata kalah terus kayak boom gitu, mereka kalah aja, tapi ada pelajaran lah sudah yang mereka dapatkan. Banyak lah ya, maksudnya di sini mereka juga bisa coba draft, mereka juga bisa tahu nih kesalahan mereka tuh di mana, dan nanti semoga bisa diperbaiki juga. Karena ya dari 3 game yang kita bahas, selalu kita bisa ngeliat early game mereka bagus, early game mereka sangat menggigit kalau kata ya. Tapi ternyata setelah ada satu mistake aja, itu langsung membuat mereka kayak seakan-akan buyar. Dia juga bisa semuanya. Kayak sebenarnya hal-hal kecil ya yang aku akhirnya notice dari Onyx Pertiwi sering membuat mereka tuh kayak udah kalah makin timbang. Dan banyak dari ini mungkin kita bisa bahas dari highlight-nya sambil melihat dari player of the game. Let's go. Ini dia untuk player of the game kita. Game kali ini jatuh ke tangan Garzi dengan menggunakan lautnya tadi ya, dimana memang dia tampil sangat baik ya kan, early manja, early santai, early tenang, pas udah di area late game bocor, siapapun yang ada di area depan bocor semua, apalagi kan dari Onyx Pertiwi nggak ada pure badan gitu, cuman ada Barat yang istilahnya belum terlalu gemuk nih, belum dapetin makanan-makanan item yang dia butuhkan, dan ya setup bingung juga sih kayak Onyx Pertiwi yang kayak gini nih yang bikin mereka susah untuk lama-lama di teamfight. Tapi ini counternya Bin lihat. Bagus ini. Ini bagus Shine sama Yurginya langsung masuk, Shine dapetin GB, targetnya udah bagus banget. Padahal sempat dicek ya Topi. Dan ya ada Yurgi yang udah ready juga tadi untuk memberikan belakang. Ini mereka udah ngebaik juga biasanya dengan sangat baik. Cuman di sini kalau kita ngomongin ke arah tim fight, ketika dibandingin connect ke arah Jukret, ini terlalu banyak defensive power yang akhirnya malah kebalikin keadaan. Karena ketika Garcia tumbang, gak ada yang bisa escape lagi. Nah, ini juga mau kita bahas. Yurgi sendirian di area top lane, Melisanya nyusul ke tengah. Abis itu Mood sama satu lane lagi ya tadi nyusul sama-sama. Tapi dalam hal yang tidak terlalu pixel mau dibilang solid juga pisah-pisah gitu loh, nggak kompak sama di satu tempat maksudnya gitu kan, cuman jadi dia mau Garzi banget, udah unstoppable, udah cari siapapun yang ada,
Lord pertama yang sehat, mood di Dennisnya belum ada. Dan ya dari Alter Ego X dengan segala keunggulan yang mereka miliki di game untuk mereka untuk kembali mendapatkan kemenangan di match kita yang kedua, game yang ketiga. 3-0 tanpa balas. Hei, 3-15 cara eliminasi juga. Kalau kita melihat dengan apa yang terjadi tadi, memang GB akhirnya free banget ya. 8 poin eliminasi dia bisa pegang, terus juga dari Onyx Pertiwi. Ya, ada beberapa hal bagus lah di arti tadi kita sempat bahas bagaimana powernya YRP. Tapi sayangnya hal ini belum bisa di-convert ke arah poin eliminasi atau poin-poin penting lah ya secara objektifnya. Golden langsung ketinggalan sampai ke angka 10.000 perbedaan Golden itu udah susah banget buat dikejar. Ketimpangan sekali ya. Tapi Onyx Pertiwi mereka masih bisa melawan dengan 3 eliminasi yang bisa untuk mereka miliki ya. Lagi dan lagi di 11 menit permainan untuk Alter Ego X. Dan Total Domination, Total Alter Ego ini juga akan membawa mereka, menyeret mereka menuju ke pool 1 sama nantinya. Waduh, satu sama ya. Jadi masih panjang perjalanan dari Alter Ego X nih. Betul. Karena tadi katanya harapannya menuju ke M-Series, lewat MCT, jangan dibalik mas. MC siapa? MCT. MCT. Nggak Nggak usah diajak, kan cuma 3 huruf doang ya. Tapi Rizky by Kodak, Garzi 876 gold per menit. Banyak ya. Gold yang bisa didapatkan jadi the carry juga. Karena sekali dia masuk sih keluar dah. Soalnya kan ini bukan hero yang terlalu banget ya. Raja nggak tergolong terlalu tanky. Baras mungkin ini paling susah. Tapi selalu ada kesempatan buat Garzi mendapatkan poin eliminasi. Sandbag di tangan Founder dan Basswingman-nya di tangan Alvin. Untuk statistik kita di game yang ketiga pastinya. Dan kita lihat langsung siapakah player of the match di match kedua kita pada hari ini. So this is it, player of the match kepada Kang GB. Satu dan doang ini. Keren. Dari 3 game yang dijalankan 3-0, semua hero yang dibawakan juga Suyo, Hirama, Nolan atau bahkan tadi ngebawain ke arah Harley. Dan satu date-nya gue ingat gak lu? Yang mana ya? Yang kaji di bottom lane tadi. Oh iya, Valentino ya. Sisanya berarti perfect banget dari gameplay GB. Jungler segudang pengalaman yang selalu menjadi andalan dari Alter Champs berseason-season di MBL maupun di MPL. So, Alter Ego X ya ini menjadi kemenangan yang mulus banget pastinya. Mereka memanfaatkan setiap draft mereka dengan baik, eksekusi yang mulus, eksekusi yang lancar, membuat mereka setidaknya bisa untuk nafas sedikit. Karena sekarang mereka sudah resmi berada di pool 1 sama. Betul. Onyx Pertiwinya nih 0-2 ya? 0-2. Aduh, tapi nggak apa-apa. Karena hari ini juga kita bakal menentukan siapa akan bertemu siapa. Betul, kita mau drawing habis ini ya. Jadi teman-teman pastikan stay tune dulu, ya kan, jangan kemana-mana dulu. Karena selain drawing, gue juga pengen ngingetin nih, ya kan, karena penonton kita ini di MBL kan dari berbagai umur. Ayah-ayah, ibu-ibu yang lagi nonton langsung, yang sudah punya anak nih, langsung dong bikin yang namanya BRI Junior. Apa tuh bang? Jadi BRI Junior ini adalah tabungan buat si kecil, buat anak-anak. Tentunya dia bisa untuk kalian buka lewat Brimo. Itu adalah aplikasi mobile banking dari BRI yang bisa langsung saja kalian download. Kalian buka juga rekeningnya, karena nggak cuma menabung, di rekening BRI Junior ini juga bisa terhubung dengan rekening orang tua. Jadi bisa dipantau nih transaksi anaknya seperti apa. Jadi ini juga berguna buat ngajarin mereka cara mengelola keuangan, karena kan finansial ini penting ya untuk diajarkan dari kecil. Dan yang paling mantap, kesukaan kita semua orang Indonesia, bebas biaya admin. Wow, jadi bisa nantikan berbagai penawaran benefit menarik dengan buka tabungan BRI Junior. Langsung buka aja tabungan BRI Junior sekarang lewat Primo, atau info lebih lanjutnya itu di bri.id/BRI Junior. Jadi langsung aja ya buat teman-teman ya, tidak perlu berlama-lama, langsung aja menggunakan BRI Junior karena sudah pasti aman ya kan, dan sudah pasti juga akan mengajarkan nih, terutama sekali lagi buat ayah-ayah, ibu-ibu, supaya anak-anak kalian tuh ngerti gitu betapa pentingnya finansial dari kecil.
finansial dari kecil ya, supaya nanti bisa financial freedom seperti Ricardo. Amin, bisa financial freedom. Tapi ya pastinya ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan, apalagi nonton ML juga banyak banget keuntungannya, bisa mendapatkan hiburan juga untuk kita. Itu keuntungannya termasuk nggak sih? Ketemu Nevin mungkin Ricardo nggak? Nevin terus, Nevin lagi. Tapi Onyx Pertiwi dan Sonic ini terutama nih, karena kan kita yakin banget pressure untuk Onyx Pertiwi bakalan gede banget, apalagi dengan posisi mereka sekarang berada di pool 2-0. Apapun hasilnya, jadilah Sonic yang setia, Sonic yang selalu mendukung semua divisi, termasuk Onyx Pertiwi yang sekarang lagi butuh dukungan kalian. Karena seperti yang aku bilang, satu kekalahan mereka berakhir perjalanannya. Dan kita masih belum tahu nih siapa yang akan menjadi lawan mereka selanjutnya. Betul. Siapa yang akan mereka hadapi, semuanya ada di tangan Ricardo. Enggak juga sih, tergantung. Kan ada yang drawing nanti. Enggak, yang 02 Anda, bos. Bukan saya. Ya, tapi anyway, seperti biasa, di hari Kamis kita juga akan mengumumkan siapakah Player of the Week kita. Siapa yang paling bersinar di minggu ini? Dan Player of the Week tentunya jatuh kepada seorang Sanera. Dia lagi aja ya. Dia lagi ranger merahnya. Dia lagi kemarin dia udah berapa? Sekarang udah nyicil nih. Dia lagi meskipun sekarang udah punya substitution ya. Tapi tetap bersinar dari game-game yang dia mainkan juga. Betul, ini salah satu player dengan hero pool yang luas banget, 41 total kill, 8 death, 35 assist, MVP 4, ya kan, dan jangan lupa kemarin gue udah menggaung-gaungkan bahwa pertemuan di G-Town Academy dan juga tim Liquid itu akan menjadi final kebagian. Sanera turun, digoreng-goreng Liquidnya sama dia. Itu loh, makanya player-player yang bisa menyelamatkan game ya. Iya. Ini jadi sangat penting untuk untuk match-match pembuka mereka lah, karena di season lalu kan mereka menang bersih ya menuju ke playoff. Tapi sekarang kita bakal lihat juga siapa yang akan menjadi rookie monster. Langsung aja nih ya, rookie monster kita. Franz dari Onyx Prime. Yang memang ini sih. Katakan pada Kairi, hati-hati Mas Kairi loh. Udah belah dua Mas Kairi. Franznya udah datang pakai kacamata, lihat posenya. Karena memang outstanding sih untuk permainan dia hari ini. Dan secara result juga bagus ya. Mereka di pool 2-0 bisa jadi satu lawan yang harus diwaspadai sama tim lainnya juga. Secara pool mungkin masih berfokus ke arah assassin ya. Yang kita lihat, kita belum mulai explore ke arah hero fight lainnya karena memang metanya masih difokus ke arah assassin. Tapi so far sangat memuaskan. Ya betul ya, dan lihat dari statistiknya 53 kill, 33 total assist, ini sih definisi dari teror berjalan. Ya, jadi hati-hati di jalan karena Franz siap untuk menghadang kalian. Dan ini dia untuk dua player yang paling impresif bisa kita bilang untuk di minggu ini dan masih sesuai dengan statement awal gua. Apa tuh? Seasonnya para jungler. Oh, benar juga ya. Selalu menuju ke arah jungler juga. Tapi ini bukan berarti yang lain udah outstanding ya. Kita juga lihat banyak player-player yang outstanding yang udah mulai menunjukkan jati diri mereka. Tapi ya memang kebetulan sekarang karena lagi meta assassin, apapun gamenya biasanya akan berfokus ke arah junglernya. Iya, tampil mulu masalahnya nih. Iya, gak kasih makan terus. Dan yang rebutan di first pick tuh Hirara gitu loh, kayak bener-bener hero-hero yang ngeri-ngeri banget. Dan kita bakal break sejenak tentunya untuk mempersiapkan drawing untuk kalian semua. Jadi kalau kalian penasaran tim favorit kalian, tim dukungan kalian, baik itu EVOS, Altrigo atau apapun, ketemu sama siapa minggu depan, kalian stay tune. Karena kita akan kembali lagi di Infinite MDL ID season yang ke-14 setelah yang satu ini. Stay tune.
di Infinix MDLID season yang ke-14 eFort for Everyone. Langsung saja loh ya. Gak usah lama-lama, di depan kita sudah ada apa sih Nevin? Ini adalah fishball. Fishball yang berisikan nasib Nevin. Ikan cupang dan nasib Nevin gitu. Tidak ya. Jadi seperti yang sudah gue janjikan dan juga gue katakan, kita akan melakukan drawing karena seluruh pertandingan di minggu ini sudah berakhir dan match penutup kita juga sudah berakhir antara Alter Ego X dan juga tim Onyx Pertiwi. So, kita bakal intip untuk progressive round rules tentunya supaya kita ngingetin lagi nih teman-teman yang masih belum paham. Nah, gimana sih sebenarnya peraturan di Infinix MDLID season 14 ini? Karena untuk progressive round sendiri itu memiliki 5 round, di mana penempatan pool ditentukan dari hasil match ronde sebelumnya. Dan untuk menuju ke playoff, setiap tim membutuhkan 3 kemenangan dan tim yang mendapatkan 3 kali kekalahan otomatis tereliminasi. Dan 2 tim selanjutnya yang akan lolos ke babak playoff bisa diketahui setelah round ketiga. Demikian pula 2 tim yang dipastikan tereliminasi dari babak playoff. Betul. Udah kalau kalian pusing teh gimana cara memahaminya nih? Diingat aja 3 kali menang playoff, 3 kali kalah pulang ya. Dan kita bakal update untuk grupnya supaya teman-teman tidak bertanya-tanya bang tim aku lagi ada di mana nih. Kita kasih tahu tentunya dari pool 20 ada Evo Saiken, Gigatron Academy, VL Team dan juga Onyx Prime. Dari pool 1 sama ada Ixon TRB, ada Vesaka Esport, ada Geek Fam Junior, TL Academy ID. Siapa lagi Bin? Ada 4 tim lagi dong. Ya. Yang adalah Kagendra, Araki Sona, Navi Junior dan juga Alter Ego X. Udah sikat semua lah. Dan pool 02 ada Shadow Esport, Dewa United, Heka, Cosmic Frog dan Onyx Pertiwi. wow, itu dia ya untuk penempatan dari masing-masing timnya. Jadi di babak selanjutnya siapa bakal seperti apa itulah yang akan kita tentukan di meja panas ini. Meja panas yang dingin sekali. Tidak dong, jatuhnya dimasak kita mbak. Seperti itu ya, tapi ini dia untuk pool yang sudah ada di depan mata kalian. Ada pool 20 yang akan saya shake dan Nevin ada di grup Satu sama. 1 sama. 2-0 dulu, let's go. Langsung aja kita siap-siap untuk mengobrak-ngabrik dari pool 20. Langsung saya ambil, bentar belum dapat nih, mana ya? Keluar dong. Ini kocok-kocok tadi ya. Kita tarik, set, 3, 2, 1. Oh, EVOS Icon. Oke, ini adalah tim pertama yang akan muncul. Sudah terlihat kamboja di bawah teman-teman 2-0. Nah ini yang aku ambil selanjutnya di bawahnya EVOS, bukan ketemu sama EVOS ya. Oke. Nih, set. Kita buka lagi, cakep, mudah sekali. Mana depannya? Nah ini aku juga belum lihat. 3, 2, 1. Gigatron Academy. Oke. Ini kayaknya Evos ketemunya VL nggak sih? VL, ketemunya VL. Dia Player of the Week kita ketemu sama Ricky Monster. Oh, asyik tuh asyik sepertinya. Langsung saja. Benar atau tidak prediksi Nevin karena tim yang bakal bertemu dengan EVOS ada Onyx Prime. Oke. Berarti kita udah tahu sudah terakhir siapa, tapi kita cek dulu nih. Takutnya ternyata jangan bikin panik dong. enggak, gue beneran nyari nih. Oh ini. Ada. Gue juga panik dong lu gituin dong. Ini dia untuk VLT. Udah hitam kita season ini. Dari Open Conference dan mereka berhasil berada di pool 20 dengan 3 tim e-sport lain. Ya, bahkan di salah satunya mereka bisa dapetin ya 3-0 ya untuk match-nya. Tapi sudah lengkap ini dia dari segi head to head yang akan terjadi di babak selanjutnya. Ini dia untuk hasil drawing. Ya, ini dia untuk hasil drawing result di mana langsung saja EVOS Fam rapatkan barisan karena Sonic siap untuk menantang kalian dan Gigatron Academy akan bertemu dengan kuda hitam kita, Sang Raja. Juara bertahan akan kedatangan kuda hitam yang sesungguhnya. Oh, bakal seru banget nih kalian kalau sama
mau kasih prediksi dan sekarang juga boleh banget. Siapa yang kira-kira bakal langsung mendapatkan tiket ke babak playoff. Karena dia bakal jadi satu tantangan ya buat PL melawan sang juara bertahan. Dua season berturut-turut dengan player yang berbeda. Tapi sekarang ada beberapa player yang sama masalahnya. Betul ya, ditambah masih ada Sanera yang 2 minggu berturut-turut ya kan menjadi player of the week kita. Player yang memang luar biasa, konsisten dan masih menjadi andalan dari sang robot merah untuk sejauh ini. Dan ini dia untuk hasil dari drawing pool 2-0 kita. Gak usah lama-lama, pool 1 sama udah siap? Siap. Banyak banget soalnya kamu. Ada 8 ya ini. 8 harusnya mas. Kita boleh. Sabar dulu, ya, kita siapin dulu. Itu dia. Tapi kamu bakal drawing dulu, silahkan Nevin. Aku tebak ini tim pertama, langsung aja keluarkan Geekfam Junior, betul atau tidak? Salah. Ini sih kalau menurut aku Trigo ya. Jing jing jing. Jing jing jing. Tim pertama adalah Oke. Sang raja dari segala raja yang di match sebelumnya membantai Cosmic Frog. 3-0 tanpa balas. Nah, kalau yang ini mau udah jelas Navi Junior atau keluarin aja. Ini Pesaka sih kalau menurut aku. Navi Junior, udah Navi Junior. Yang kedua adalah Geekfam Junior ya. Ini dia teman-teman ya, supaya kalian lihat lebih jelas bahwa kita benar-benar ngedrawing. Oke. Di shake dulu Devin. Nah, yang kencang. Boom boom. Langsung ambil aja. Tadi sudah dicek dulu. Nah, kalau ini mau udah jelas Kagendra atau langsung. Ini baru Pesaka. Wah, ini kita prediksi ya. Alter Ego X adalah tim ketiga dan tim di bawah dari Alter Ego. Kita lihat siapa. Udah jelas gimana kalau ini ya dari Ikson TRB ya. Ini Navi sih harusnya. Langsung aja Ikson keluarkan pesonamu. Ikson TRB. Let's go. Ikson TRB yang menjadi tim keempat. Prediksi is my middle. Baru satu, sabar dong. Oke, kalau kayak gitu nggak usah lama-lama. Langsung ini akan menjadi lawan bagi RRQ. Siapa lawan mereka? Pesaka? Kagendra nggak sih? Aku Pesaka. Kagendra seru juga sih. Dan jawabannya adalah Pesaka Esports. Ricardo. Prediction is my middle name. Langsung ini dia RRQ dan juga Pesaka. Geekfam Junior langsung aja pertemukan mereka dengan Trial Academy ID. Trial Academy ID. Coba kita lihat. Oke, jawabannya adalah Oke. Prediksionis. Coba deh prediksinya. Ini baru kali ini Kagendra, Bos. Ini Kagendra. Ini baru di Kagendra. Satu lagi siapa sih? Yang belum. Satu lagi Navi. Ini Navi sih. Ini Kagendra, lihat nih. Udah keren-keren tuh, udah siap-siap jidak-jeduk. Gua ada. Navi Junior. Trigo X lawan Navi Junior juga. Terakhir pembuktiannya. Kalau misalnya memang ada 8 tim nih di sini. Wih. Ikson sama Kagendra berarti ini. Rematch nggak ya? Kagendra. Kaget banget. Kok kaget kan buat orang terakhir tuh. Dan ini dia untuk pool 1 sama kita. Seru ya, seru. Setidaknya non-affiliatednya nggak ketemu langsung ya di sama. Kagendra sama Ikson itu pernah ketemu nggak sih? Pernah kan ya? Kalah ya Kagendra kan? Kok jadi kunci jawabannya? Nah, saya lagi mikir kesini tuh saya lagi mikir nih. Lagi mikir. Ya, jadi jangan orangnya kok selalu overthinking ke saya. Negatif thinking kok overthinking. Dan kita lihat ya untuk drawing result kita. Kita akan ingatkan lagi. Coba Bin, lu lihat. Match mana yang paling lu tunggu? Match mana yang paling ditunggu ya? Kayaknya Alter Ego X versus Navi sih. Alter Ego X versus Navi. Soalnya ini banyak banget rumor-rumor tentang tim ini. Katanya ini tim kuat season ini di FPL. Playernya jago-jago semua. Tapi mereka kan di sama. Mid sih. Ya, gue lebih suka Geekfam Junior lawan Trial Academy. Kenapa? Geekfam finalis season lalu. Oke. Ya kan, Trial Academy ID. Oke, mereka terbantai sama Bigetron. Tapi jangan kesampingkan fakta bahwa mereka punya Widi dan juga Ushi Paul.
Ngomongin experience ya. Betul. Tadi gue udah GB mas. Kok diam? Iya, Mas, nyari alasan, lagi nyari alasan. alasannya. Loh, tapi akademi ada dua ya. Dari Thailand Academy. Ya walaupun kalau kita lihat Araki Ada Sena, founder tadi. Araki Sena versus Sasaka ini juga seru nih. Oke. Sasaka bantai-bantai kemarin. Iya, Sasaka memang player-playernya juga kita cukup familiar. Tapi Sasaka juga nggak kalah. Dan sini udah berapa season kan mereka selalu coba dan selalu bisa viral di progressive round-nya. Gue lupa. January Sasaka, Sora Kitty, padahal kemarin dari request. Dikasih apa? Pengen ketemu Geek. Aduh, tapi belum ketemu dulu ya. Belum follow berarti. Belum. Kenapa jadi belum follow lagi? Ya, Geek Fam Junior ternyata harus bertemu dengan Tiel Academy, jadi Sasaka dan juga Geek Fam belum jodoh. Kalau kata orang zaman dulu mah, jadi masih harus sabar lagi mungkin. Ini nih. Ini adalah drawing hidup dan mati adik-adik ya. Jadi nggak usah lama-lama, saya coba untuk puter-puter dulu nih. Supaya adik-adik settingan pada panas-panas banget semua ya kan. Masih kita goyang-goyang. Badannya nggak usah ikutan goyang. Kita ambil satu, tebak siapa Ben? Ini harusnya Dewa United. Udah jelas Cosmic Fox padahal. Udah jelas. Shadow Esports akan menjadi tim yang pertama terlihat. Yang kedua udah pasti Onyx Pertiwi. Ya ini Cosmic, ya elah masih aja bingung loh orang kok nih. Lihat, Ya kan? logo MDL. Nah nih. Assalamualaikum Cosmic Fox. Tenang aja. Maksud aku abis ini Onyx Pertiwi. Yang lu salah. Maksud aku. Udah jelas Shadow lawan teman-teman dari Dewa United yang seru gitu. Gak usah dikesampingkan fakta bahwa hal tersebut akan terjadi. Dan jawabannya adalah Dewa United. It's okay. It's okay. apa yang nama kita dari belakang? Mundur kamu. Iya, yang terakhir. United Heka versus Shadow Esports. And last but not least, ladies cantik kita. Nah kan, ayo susah lagi nyarinya kalau udah yang terakhir mah. Ada, let's go. Ini dia. Unik Pertiwi. Ya, lengkap sudah? Terima kasih MDL. Aku 2 kali ngedrawing, senang sekali memang kalau menentukan gitu pertemuan-pertemuan dari tim yang bermain. Tapi teman-teman, full 02 ini adalah full neraka. Ini adalah full pinggir jurang. Kenapa Kevin? Karena kalau misalnya kalah sekali lagi aja di match tersebut, bye-bye, see you next season. Oke, tapi sekarang kita bakal lihat lebih dahulu dari drawing results-nya. Seperti apa hasil dari drawing yang baru saja dilakukan oleh Ricardo Zona? Yo, ini dia di mana pertemuan pertama akan ada Shadow dan juga Dewa United Heka, Cosmic Fox dan juga Onyx Pertiwi. Shadow Dewa United pin. Quick prediction coba. Shadow 3-2. Shadow 3-2. Berarti udah jelas yang menang Dewa United Heka ya teman-teman. Karena kalian lihat lah, Nevin disuruh ngepredik pilih-pilihan tim aja salah mulu gitu. Ya ampun. Iya, dia yakin dong bola-bolanya, biji-bijinya dia yakin dong, kan jorok gitu maksud saya. Cuman ini dia untuk drawing result di 02 kita, Shadow Dewa United Heka, Cosmic Fox dan Onyx Pertiwi yang akan bertemu untuk menentukan siapa yang mampu memperpanjang usia mereka di Phoenix MBL ID season ke-14. Betul. Jadi prediksinya Cosmic Fox lawan Onyx Pertiwi apa dong? Onyx Pertiwi 3-0 lah. Untuk Progressive Round Journey langsung aja kita lihat bersama-sama. Masih nanya gitu, udah jelas Onyx Pertiwi kata saya. Dan ini dia untuk Progressive Round Journey kita teman-teman. Dari hasil drawing tadi, kalian bisa melihat pertemuan-pertemuan yang akan terjadi di pool 20 ada EVOS yang bakal bertemu dengan Onyx Prime dan Getron Academy yang bertemu dengan PL Team. Ya, sebenarnya kalian bisa lihat di layar kalian ya, tim-tim yang akan bertanding, di pool 1 sama, ataupun di pool 02. Dan di sebelah kanan juga kalian bisa lihat tuh, tipis-tipis ya, siapa yang akan menuju ke arah 3-0 itu udah ada tulisannya advance. Dan siapa yang kalah di 03 udah ada tulisannya eliminated. Sedih memang, tapi itulah dia faktanya bahwa tidak semua bisa bertahan di persaingan yang begitu keras, di persaingan yang begitu ketat, di kompetisi dari Phoenix MBL ID season kita 14 yang memang tentunya berisikan tim-tim berkualitas. Ditambah season ini, seperti yang tadi sudah di-spill dari player komennya seorang Alvin, ada tiket M Series yang bisa mereka dapatkan kalau mereka berhasil jadi juara dan
menyelesaikan semua tantangan ke depannya. Iya, yang pasti tantangannya juga tidak mudah ya untuk bisa dilalui. Ya, itu dia untuk keseruan kita di hari ini. So, kita berterima kasih buat teman-teman sudah yang menyaksikan dari awal pertandingan kita di match yang pertama sampai di match yang kedua. Dan tentunya Infinix MDLI di season yang ke-14 tidak akan bisa berjalan lancar tanpa bantuan para sponsor kita. Karena Infinix MDLI di season yang ke-14 powered by Mundun, supported by PBSI, presented by Official Gaming Phone Infinix GT50 Pro, Official e-wallet GoPay, Official Gaming Chair by Kodak, partner in e-sport by BRI Junior, dan organized by Mineski. Terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang sudah mendukung dan terutama untuk teman semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa minggu depan kita juga masih punya minggu yang ketiga. Betul. Masih punya babak yang ketiga yang pastinya akan jauh lebih seru lagi. Iya, jadi untuk weekend ini jangan lupa nonton MPL karena kita akan kembali menemani kalian di MDLI Indonesia Season 14 di minggu depan. Ricardo, Zona, dan juga Nevin, wakili semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi minggu depan. See you and goodbye. Bye-bye.